lakum hadhihi Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang menggabungkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotul iman, azani Allah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat, melanjutkan bahasan kita yakni di bab tentang apa yang bermanfaat untuk si mayit. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kajian nanti, insyaallah kita buka Q&A yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotul iman, azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tidak memperpanjang mukadimah kita di sore hari ini, untuk itu langsung saja kita simak untayan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan di bab tentang apa yang bermanfaat untuk si mayit. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah, pemirsa, pemerhati kajian kita pada sore hari, pada hari Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, yaitu tanggal 29 Agustus 2025, 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan
bahasan kita di dalam kitab Al-Durrul Muntaqah min Al-Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah, ensiklopedia nasihat ma yantafi'u bihil mayyitu, apa yang bermanfaat untuk si mayit atau apa yang bermanfaat untuk seorang setelah dia meninggal dunia. Setelah kita memberikan muqaddimah dan juga penjelasan hadis pada pertemuan Jumat yang lalu, hadis tentang terputusnya seluruh amalan kecuali 3, shadaqatin jariyah atau ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kemudian poin-poin yang penting akan dibahas oleh Dr. Amin bin Abdul Asyaqawi hafizahullah ta'ala dalam kitabnya ini, yaitu beliau mengambil dalil-dalil dari ayat Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, annal mayyita yantafi'u min amali ghairihi bi umurin. Beliau akan menjelaskan kepada kita, maka dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis Nabi Asy-Syarif, maka kita akan mendapatkan penjelasan mayat atau orang yang meninggal akan mendapatkan manfaat dari amalan orang selain dia, itu orang yang hidup. Sebelum kita memulai poin-poin dari bahasan kita ini, saya ingin memberikan sedikit tambahan. Ya, di dalam bahasan ini ada kalau saya katakan ada faedah yang tersembunyi yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Ya, dan juga kenapa juga diantaranya saya memilih judul ini, karena ya, pertama tentunya agar setiap kita manusia secara khusus kaum muslimin dan muslimat ya mempersiapkan dirinya ketika dia sudah meninggal, maka jangan sampai amalannya terputus. Kenapa? Karena umurnya yang terbatas, ya, umat Muhammad SAW yang umurnya pendek, ya, dan juga kalau dilihat juga amalannya tidak banyak, ya, tidaklah sebanyak amalan ibadah umat-umat yang terdahulu. Akan tetapi tentunya kalau dikatakan amalan yang akan tertulis di catatan kebaikan itu pun kalau diterima sedikit dengan jangka waktu umur yang sebentar di dunia ini. Oleh sebab itu kita berpikir panjang ketika nanti berada di hari akhirat, di padang mahsyar dan di hisab. Ya, kita sangat membutuhkan amalan kebaikan. Ya, amalan kebaikan yang banyak, amalan pahala atau amalan yang berbentuk pahala yang menjadi timbangan amalan kebaikan, yaitu beratnya timbangan amalan kebaikan. Tentunya ini menentukan akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga sebelumnya, yaitu ketika berada di alam barzakh, maka juga tentunya iman dan amal saleh yang bermanfaat bagi seseorang yang sudah berada di alam kuburnya setelah dia meninggal dunia. Yang kedua, ada hal yang mungkin kita dapatkan banyaknya kaum muslimin, tanpa terkecuali kita mengatakan orang-orang ahli ilmu, mungkin juga diantaranya di negeri kita atau di negeri-negeri kaum muslimin, yang mereka mengatakan setelah meninggal amalannya ini. Maksudnya bagi orang yang hidup, ya, mungkin dianjurkan bagi keluarga yang meninggal atau ahlul mayyit, ya, entah dia buat acara apa, entah dia buat ini amalan tertentu, ini baca itu, ya, atau hadiahkan ini hadiah itu, ya, maka berkaitan dengan sampainya amalan pahala atau kebaikan akan bermanfaat bagi si mayit, ya, ini adalah perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib tidak bisa kita meraba-raba. Ya, di dalam Islam sudah ada tuntunannya, sudah ada sumbernya. Maka tentunya harus kembali kepada dalil. Kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Bukan kata orang, bukan kata fulan wa allan. Ya, bukan kila wa qal.
Ya, bukan kata orang banyak, kata orang kampung, kata nenek saya, kata guru saya, tidak. Ya, dan inilah pentingnya kita belajar Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ikut-ikutan, dan tidak ikut kebanyakan amalan orang di kampung kita atau di negeri kita, atau ada yang mengklaim bahwa ini adalah amalan yang harus dilakukan setelah meninggal, terkhusus bagi orang yang hidup, baik itu adalah dari keluarga yang meninggal atau dari orang lain. Maka saya mengatakan janganlah kita membuat sesuatu amalan yang tidak ada contohnya. Ya, sudah jelas sekali katakan tidak ada contohnya, karena uswatun hasanah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setiap kita mendengarkan adanya mulai ceramah, kajian di berbagai masjid, di mana-mana tempat selalu dikatakan uswatun hasanah adalah Rasulullah SAW, suri tauladan kita adalah Rasulullah SAW, tetapi ternyata kenyataannya kita tidak mengikuti Rasulullah. Kita membuat amalan sendiri, ya, membuat poin-poin yang diantaranya apa yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang yang mati, kita lakukan sendiri tanpa ada dalil, tanpa ada petunjuk dari hadis Nabi SAW, tanpa ada sunnah dari Nabi SAW, dan juga tidak diamalkan oleh para sahabat. Bukankah kita selalu mendengar hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala tentang banyaknya perpecahan umat Islam setelah meninggal Rasulullah SAW, fasayara ikhtilafan katsira. Ya, maka dia atau kalian akan melihat banyaknya perselisihan di antara sesama kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW tidak membiarkan begitu saja. Ya, makanya dengan sabda Nabi SAW, jalan keluarnya atau al-ilaj. Ya, kalau penyakit dikatakan asy-syifa. Ya, dari apa yang terjadi di tengah kaum muslimin, maka adalah alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian, kata Nabi SAW, seluruh umat Islam. Bahkan dimulai dari para sahabat Rasulullah SAW yang mereka hidup bersama Nabi ketika Nabi menyampaikan hadis ini, dan ini dipegang teguh oleh para sahabat. Ya, sunnah Rasulullah SAW yang telah mereka dapatkan dari ilmu, ya, yang mereka dapatkan dari majelis yang ada. Nabi SAW secara khusus menyampaikan majelis ilmunya, ada di dalam perjalanan, ada di dalam safar, ada di dalam peperangan, ya, ada bahkan di dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Karena semua ucapan Nabi dan perbuatan Nabi adalah sunnah. Maka begitu juga setelah adanya, sudah pastinya adanya para sahabat-sahabat yang telah meninggal dunia, baik dalam jihad fisabilillah atau meninggal karena sakit dan yang lainnya. Bahkan anak Nabi SAW sendiri kita mengetahui bahwa sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah ada yang Nabi SAW lakukan amalan-amalan tertentu setelah meninggal dunia anaknya, sahabatnya, yang sehingga ini bermanfaat untuk orang yang meninggal? Tentunya kita harus kembali kepada dalil. Kembali kita kepada dalil Al-Quran dan kembali kepada dalil hadis atau sunnah Nabi SAW agar kita beramal sesuai dengan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah SWT telah mengingatkan kita semua dalam surah Al-Ahzab, sesungguhnya laqad kana, dan sungguhnya adalah, ya, bagi kalian pada diri Rasulullah ada suri tauladan dalam amalan ibadah. Maka ini harus kita perhatikan, karena kita melihat perkara ini atau problematika dalam atau problem dalam amalan-amalan setelah orang meninggal, ya, dilakukan oleh ahlul bait atau ahlul mayit atau orang yang lain melakukan acara ini dan itu sampai sekarang sangat banyak sekali. Dan subhanallah, ternyata itu hanya ritual yang dilakukan oleh kebanyakan orang dan sudah turun temurun, ya, sudah menjadi, bahkan dikatakan sudah menjadi adat kebiasaan, ya, dan mereka lupa mengoreksi amalan mereka apakah sesuai dengan sunnah Nabi SAW ataupun tidak. Inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti ada amalan yang kita lakukan tersebut, ya, bahkan mungkin kita menghabiskan duit yang banyak, apalagi mengundang orang ini dan segala macam, ya, untuk memberikan atau melakukan acara-acara tertentu setelah adanya orang yang meninggal, ternyata tidak sampai pahalanya. Ternyata melakukan suatu amalan tidak ada sunnahnya, yang kena dengan bid'ah. Bukankah bid'ah itu adalah amalan yang tertolak? Iya. Karena Nabi SAW yang bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa bi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahu Imam Muslim. Ya, dalam Sahih Muslim
sudah sangat jelas disebutkan bahwa ini amalan tertolak. Ya, iyyakum muhdatsatil umur. Hadis yang telah kita sampaikan tadi yaitu Al-Irbad bin Sarih radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku." Kemudian juga sunnah sahabat itu al-khulafa ar-rasyidin. Sama dengan pertanyaan tadi, ketika Rasulullah SAW masih hidup, adanya sahabat yang meninggal, bahkan anak yang meninggal, apakah yang selama ini kita dapatkan di tengah masyarakat kita ada amalan-amalan setelah kematian tersebut itu dilakukan oleh Rasulullah? Karena beliau suri tauladan kita yang pertama, ya, terhadap anaknya atau istrinya yang telah meninggal duluan atau sahabat-sahabatnya ternyata tidak. Begitu juga sebaliknya, atau lanjutan dari Rasulullah SAW memerintahkan kita wajib berpegang teguh kepada sunnah al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, apakah juga setelah Rasulullah SAW meninggal, maka mungkin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau Abdurrahman bin Auf atau sahabat-sahabat yang lain yang mereka ya dikatakan bahkan penduduk mereka adalah diberikan berita gembira oleh Nabi SAW, mereka penduduk surga. Apakah ada amalan-amalan penduduk surga itu setelah Rasulullah SAW meninggal, mereka melakukan acara-acara tertentu untuk kematian Nabi SAW? Maka jawabannya juga tidak. Ya, jadi ini yang harus dipahami oleh setiap kaum muslimin. Ini yang harus diteliti kembali. Ya, apalagi kalau saya mengatakan, apalagi kita mungkin seorang yang berpendidikan, bahkan kita dalam pendidikan dunia kita memiliki gelar mungkin profesor, doktor, ya, atau MA. Tapi kadang-kadang amalan-amalan seperti ini bahkan kita ngikut saja. Ya, taklid saja. Kita ikut kebanyakan orang. Dalam urusan dunia kita teliti, bahkan kita meneliti, bahkan kita ya cukup kritis atau tidak mau sembarangan ketika adanya orang-orang yang membuat suatu statement ataupun ilmu yang tidak ada sumbernya. Ya, ilmu dunia. Tapi kenapa ilmu berkaitan dengan agama, dengan akhirat, dengan amalan-amalan ibadah kita tidak mau teliti, kita tidak menggali kembali sumbernya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW. Dan mudah-mudahan poin-poin yang akan disampaikan berikut ini menjadi pencerahan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kalau ingin melakukan amalan atau orang yang hidup ingin melakukan amalan yang bermanfaat untuk si mayit, maka lakukan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, fatabayyana minal ayatil karimah wal hadis syarif annal mayyita yantafi'u min amali ghairihi bi umurin. Ya, kata pengarang buku, beliau mengatakan maka jelaslah dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi yang mulia, sesungguhnya mayat dapat mendapatkan manfaat dari amalan orang yang masih hidup, ya, orang yang selainnya dari beberapa bentuk contoh atau beberapa amalan. Awalan yang pertama adalah yang pertama perhatikan, ya, doaul muslim lahu, adalah doanya seorang muslim untuk muslim yang tadi yang telah meninggal. Jadi bermanfaat. Pertama sekali yang meninggal itu adalah seorang yang matinya dalam keadaan Islam atau muslimah, muslim atau muslimah. Ya. Ini syarat yang pertama harus dipenuhi. Kalau dia orang yang kafir, maka tidak akan sampai doa orang Islam walaupun yang mendoakannya ulama, ya, walaupun yang mendoakannya orang dikatakan dia tokoh agama, tokoh masyarakat yang diikuti perkataannya menjadi panutan, lalu tiba-tiba dia mendoakan ada orang kafir yang meninggal, siapapun mereka, walaupun orang tuanya, apalagi selain dari orang tuanya, tidak akan sampai, tidak akan bermanfaat doa orang muslim untuk orang kafir ketika orang kafir itu sudah meninggal. Ini kan sudah jelas, ya. Syarat pertama, seorang meninggal harus muslim. Yang kedua, dari sisi orang yang berdoa juga seorang muslim, ya, sesama kaum muslimin. Kalau orang kafir mengucapkan doa dia atas kematian seorang muslim, ya tidak dapat juga, nggak akan dapat manfaat dari doa orang kafir, karena mereka masih dalam keadaan posisi mereka kafir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka melakukan syirik besar, maka tidak akan diterima bentuk doa mereka. Dan ini diperhatikan. Seorang muslim yang berdoa untuk muslim yang lain yang meninggal tadi, dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalil ini selalu kita dengar, ya, dan banyak sekali faedah dari ayat ini. Di antaranya bisa kita ambil yaitu dari
pembahasan kita doa orang yang hidup, seorang muslim yang hidup untuk seorang muslim yang telah meninggal, ya, maka insyaallah akan mendapatkan faedah dari doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Berarti di sinilah yang maksudnya ada orang yang telah meninggal dunia, ya, dari orang-orang yang beriman, maka tentu ada generasi yang masih hidup, walladzina ja'u min ba'dihim. Kemudian mereka berkata, inilah bentuk doa mereka, ya, kepada orang yang telah meninggal. Doa orang yang mukmin, ya, orang beriman mendoakan orang yang beriman yang meninggal. Yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka berkata, mereka berdoa, ya Rabb kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Ya, mana dia dalilnya? Ya, lanjutannya, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Begitu juga ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami daripada keimanan. Mereka telah meninggal dunia, para guru kita, ustaz kita, masyayikh kita, orang tua kita, yang mereka semua meninggal dalam keadaan Islam, teman kita yang kita kenal, anak kita, istri kita, suami atau siapapun, ya, keluarga kita atau orang-orang yang beriman. Maka meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka, ya, mereka sudah terputus amalan mereka, ya, dan juga mereka mempertanggungjawabkan amalan mereka di dalam alam barzakh, apakah mereka mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur, itu juga berpengaruh daripada dosa yang mereka lakukan di dunia, apakah diampuni oleh Allah atau tidak. Dan permintaan doa dari orang-orang yang hidup ini bermanfaat untuk orang yang telah meninggal, ya. Makanya kita mendapatkan Rasulullah SAW dan baca kitab janaiz, kitab berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, mulai dari tentunya memandikan, mengkafankan, menyolatkan, akhiri dengan menguburkan. Kemudian setelah dikuburkan, apakah kita diam saja? Ya, ini juga mungkin sebagai salah satu contoh saya ingin memberikan penekanan tadi bahwa banyak orang yang melakukan baru selesai dikuburkan, ditumpuk tanah, kemudian dipadatkan, ada ukuran yang disunahkan yaitu sejengkal dari tanah dan tidak ditinggikan, ya, dan juga istilahnya menjadi pertanyaan juga, banyak orang melakukan ini yang ini tidak ada manfaatnya, tidak ada hubungannya dengan seorang itu bisa mendapatkan kebaikan di alam kuburnya. Makanya Nabi SAW tidak membolehkan adanya membangun kubur, ya, di tembok, diberikan bangunan tinggi, dihiasi, dicat, bahkan dikasih pagar, ya, dikasih lampu, dikasih atap. Ada orang kita mendapatkan dikasih payung, ya, bahkan ada yang menanam tumbuhan di atas, ya, sehingga katanya teduh, dan ada berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan ini khususiyah yang dikatakan oleh para ulama, khususiyah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau menancapkan kayu atau ranting kayu yang basah ke kuburan seseorang di pemakaman ketika di zaman Nabi, dan Nabi SAW mengatakan mudah-mudahan dia bisa mendapatkan nikmat kubur dan diangkat dari azab kubur sampai kayu ranting ini kering, ya, dia dalam keadaan basah. Dan ini khususiyah, dan itu pun ranting, tidak ada ditanam pohon segala macam dengan apalagi keyakinan tadi. Bahkan kita mendapatkan, ya, mohon maaf kita mengatakan, bahkan menjadi ada orang yang memanfaatkan situasi, ya, itulah yang kita khawatirkan, ada orang yang memanfaatkan situasi, urusannya adalah urusan agama, ya, tetapi untuk mencari keuntungan dunia. Di antaranya seperti yang kita dapatkan, ya, subhanallah, mereka awam juga, kita maklum, tetapi ini kan tidak benar. Ya, kita selalu mendapatkan di pemakaman manapun, mau kita masuk, ya, dekat pintu gerbangnya, atau bahkan juga ada di dalam, masih jauh ada pemakaman, kuburan, tanahnya masih luas di dalam, akan dibawa jenazahnya untuk dikuburkan di dalam, ya, di sisi kiri kanan adanya orang-orang yang menjual bunga, ya, sengaja dikasih air dengan berbagai macam jenis bunga warna-warni, ya, bahkan mereka menawari, Pak beli Pak, ini untuk disiram di atas kuburannya. Dan bahkan dengan sengaja perbuatan ini dilakukan, ya, oleh orang-orang yang keluarganya baru meninggal tadi. Ya, ada yang belinya di situ, ada yang membuatnya dari rumah.
Coba kita bayangkan, apakah ini bermanfaat untuk si kubur disiram dengan air, kemudian ditaburi bunga. Seperti tadi juga ada bermanfaat, apakah ditaruh payung di situ. Memangnya dia alam dunia. Ya, dia pun sudah dikuburkan, sudah ditutup dengan tanah. Sepanas apapun terik matahari di atas, maka tidak bermanfaat. Ya, tidak akan terlindungi. Ya, maksudnya tidak bermanfaat. Begitu juga apakah dengan siraman itu akan menjadi dingin di dalam. Ya. Juga apakah misalnya diberikan lampu dan hiasan-hiasan bermanfaat bagi si mayit tersebut, dia gembira. Ya subhanallah. Saya mengatakan jangan sampai kita mengamalkan suatu amalan ternyata, ini kita katakan ternyata tidak ada dalil daripada sunnah Nabi SAW, tidak ada dicontohkan oleh Nabi, bahkan Nabi melarang. Ya, kan ada satu hadis yang sangat sahih. Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang masih hidup dan dia adalah menantu Nabi dan sahabat Khulafa ar-Rasyidin yang 4. Dan Nabi mengatakan berpegang teguhlah kepada sunnah Khulafa ar-Rasyidin termasuk Ali bin Abi Thalib. Dan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala berangkat ke suatu tempat, suatu negeri, maka kata Nabi SAW, apabila kamu mendapatkan kuburan ditinggikan maka ratakan, maksudnya jangan sampai tinggi. Ya, begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat bagaimana cara yang benar di dalam menguburkan mayit dan apa yang bermanfaat untuk mayit. Seperti tadi tidak akan bermanfaat. Jadi pertama sekali berdosa karena tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada sunnah dari Nabi, dan apalagi kedua dosa juga meyakini adanya manfaat begini semuanya tidak ada dalil. Ya, ditambah lagi bisa jadi dipertanggungjawabkan harta yang kita keluarkan walaupun sedikit, kita beli dengan harta kita, tetapi ternyata itu perbuatan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Beli bunga tadi apa segala macam, mungkin payung ini segala macam, mungkin menembok ini segala macam. Bahkan kita katakan lagi, apalagi ada orang yang mungkin dia merasa masa kita orang Islam yang kita yakin kebenaran, kita membiarkan orang yang meninggal begitu saja, tidak ada dihias, tidak kuburannya segala macam. Ketika dia melihat adanya, mohon maaf, kuburan orang-orang di luar Islam, ya, kuburan orang-orang ahli kitab ataupun yang lainnya, orang-orang yang musyrikin, kita lihat masya Allah, ya, bangunannya bagus, dikerami dengan, bahkan saya mendapatkan di suatu daerah sudah sangat lama sekali, mungkin sudah ada belasan tahun yang lalu, ketika saya ada safari dakwah di suatu tempat yang minoritas kaum muslimin, dan teman-teman di sana mengatakan, Ustaz lihat ada di situ tuh agak jauh di sawah itu bangunannya besar, luas, ya seperti rumah megah, itu menghabiskan biaya 500 juta. Ustaz tahu itu apa? Saya katakan tidak. Apa itu akhi saudaraku? Itu adalah kuburan. Itu kuburan orang kafir yang meninggal dihias sedemikian rupa, bahkan lebih mahal daripada sebuah bangunan rumah. Maka pertanyaannya, apa yang bermanfaat untuk dia? Apalagi dia orang kafir. Ya, orang Islam pun dibangun dengan bangunan-bangunan yang megah seperti itu, tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada mendatangkan manfaat faedah. Tidak akan memberikan kebaikan. Ya. Maka ini yang perlu dipikirkan kembali oleh setiap kaum muslimin dan muslimat dalam beramal. Jangan ikut-ikutan. Ya. Apalagi keyakinan kita ini berkaitan dengan perkara yang gaib. Dia akan mendapatkan manfaat, ternyata tidak ada dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh para sahabat. Nabi hidup, para sahabat ada meninggal, tidak dilakukan oleh Nabi perbuatan seperti ini. Nabi juga meninggal, para sahabat masih hidup, tidak juga dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi. Bahkan ada ucapan-ucapan Nabi yang sangat tegas melarang beberapa bentuk perbuatan berkaitan dengan masalah perkuburan, pemakaman. Maka sebenarnya ini yang harus disadari oleh kaum muslimin, jangan ikut-ikutan. Bahkan kita sayangkan orang yang menjelaskan masalah ini dengan dalil, ya, maka dikatakan, oh itu ajarannya sesat, oh itu tidak memuliakan ulama, kuburannya segala macam, tidak memuliakan ini. Subhanallah. Kita berbicara dengan ilmu, wahai kaum muslimin, ya, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan ikut-ikutan. Karena kita ingin mendapatkan pahala dan kita takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hindari hal yang demikian. Ya, hindari hal yang demikian. Saya mengatakan, ya, bukan satu-satunya, tapi insya Allah kita katakan salah satu contoh juga bisa kita melihat bagaimana pemakaman yang benar, bentuk kuburan yang benar, bagaimana tanahnya, batunya atau tandanya
Bisa kita lihat misalnya Anda pergi haji dan umroh, nanti Anda akan pergi ke Masjid Nabawi, salat, kemudian ada dekat sebelahnya setelah halamannya ada kuburan Baqi, ya. Dan coba antum atau anti atau siapa perempuan sebenarnya tidak bisa masuk, tapi ada laki-laki bisa langsung melihat secara nyata, ya, setelah meninggal dunia, setelah disalatkan, maka mereka membawa ke perkuburan Baqi. Coba laki-laki ikut dari belakang, lihat ke dalam bagaimana bentuk kuburan pemakaman yang ada di sana. Sederhana sekali. Ya, begitulah sebenarnya sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya mereka tidak sanggup, mereka itu negara kaya, Saudi negara kaya. Tapi mereka tahu, mereka ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan kita mendapatkan raja-rajanya pun bisa dikatakan terkaya di dunia atau nomor berapa dan bagaimana harta mereka. Nggak ada dimegah-megahkan, nggak ada dikasih ini, kasih itu. Semuanya sama. Kan ulama-ulama besar pun. Dan seperti inilah yang sebenarnya cara seorang muslim dalam menguburkan seorang muslim yang lain. Ya. Dan kita harus berpikir sesuatu yang kita lakukan tersebut bermanfaat untuk dia. Ketika tidak bermanfaat, maka tidak kita lakukan. Apalagi di situ ada mubazir duit. Sampai telah kita sebutkan tadi di satu tempat yang saya langsung melihatnya, dan teman saudara kita juga mengatakan di situ 500 juta itu habis itu, Ustaz kata dia, untuk membangun tempat kubur itu. Dia kuburan orang-orang kafir. Saya katakan Masya Allah, jangan sampai kita lagi tasabuh. Ya, menyerupai cara-cara orang kafir dalam membangun kuburnya, menembok dan segala macam. Kita khawatir ini lagi kena hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini merupakan sesuatu yang Nabi sudah wanti-wanti, yang Nabi peringatkan dengan peringatan yang keras, jangan kalian menyerupai orang-orang di luar Islam. Ya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum dikhawatirkan. Dan tapi pasti ini karena dikumpulkan nanti di padang mahsyar di hari kiamat, orang yang menyerupai siapapun dia akan dikumpulkan dengan orang yang dia serupai. Maka ketika kita menyerupai Rasulullah SAW dan para sahabat dalam amalan, kita berharap, kita meminta kepada Allah agar kita dikumpulkan dengan mereka. Ya, sebaliknya telah kita sebutkan tadi, banyak orang yang meniru tasyabuh dengan amalan-amalan orang di luar Islam. Kita khawatir, ya, nanti mereka akan berkumpul dengan orang-orang yang mereka ikuti. Wallahul musta'an. Kembali kita kepada dalil yang telah kita sebutkan. Ini bermanfaat. Lakukan ini. Doa seorang muslim yang hidup untuk seorang muslim yang telah meninggal. Satu lagi. Bahkan kalau kita membaca dari sunnah Nabi SAW dalam penyelenggaraan jenazah, Nabi SAW sendiri yang mempraktekkan. Ketika sudah dikuburkan para sahabat, sudah diukur ketinggian tanah yang sudah dinaikkan di atas pemakamannya atau di atas kuburannya, maka Nabi SAW menghadap para sahabat, ya, dan Nabi SAW mengatakan is'alu li akhika tasbih fa innahu yus'al. Sekarang menghadaplah ke kiblat atau memintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita, termasuk Nabi mengucapkan tersebut, beliau menganjurkan dan beliau juga berdoa. Dan seluruh para sahabat yang ketika ikut memakamkan seorang sahabat yang lain berada di kuburan tersebut, sebelum mereka meninggalkan pemakaman, setelah menguburkan, maka kata Nabi SAW, memintalah kepada Allah agar saudaramu ini diberikan pertolongan oleh Allah dengan doa-doa kita, ya, agar dia dapat menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ya, agar dia dapat menjawab pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu Allah, wan nabiyuka, siapa nabimu Muhammad, dan wa ma dinuka, dan apa agamamu Islam, ya, dengan iman dan amal salehnya, dan juga dengan bantuan doa kaum muslimin yang berada di pemakaman tadi sebelum bertolak, sebelum meninggalkan pemakaman. Ini namanya bermanfaat. Pertanyaan lagi, apa yang dilakukan oleh juga sebagian kaum muslimin, apakah ada? Tidak ada sunnahnya, tidak ada dalam kitab-kitab hadis, tidak ada dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Bahkan ada yang diazankan. Azan itu untuk orang sholat, ya, azan untuk orang sholat, untuk menentukan masuknya waktu sholat, bukan untuk orang yang sudah meninggal, tidak bermanfaat. Dan telah kita sebutkan tadi, orang yang meninggal terputus amalannya dan tidak ada yang bisa bermanfaat bagi dia. Ya, azan fungsinya pun sudah salah. Ya, dan kita baca lagi, makanya belajar agama, belajar hadis Nabi, ya, bagaimana syariat azan yang pertama di dalam Islam, ya, dan juga tidak kita dapatkan adanya Rasulullah azan atau memerintahkan Bilal ketika ada sahabat meninggal azan di dalam ataupun di luar,
ya, atau juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini juga sebagaimana yang kita harus pahami. Ada orang yang memahami kalimat sabda Nabi SAW benar. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, talkinkan ya, mautakum lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalian harus pahami dengan baik. Mautakum di sini sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis yang lain. Mautakum di sini bukan terjemahannya lurus-lurus saja, itu talkinkanlah orang yang mati, yang telah mati dengan la ilaha illallah. Maksudnya adalah lakinu man, ya, orang yang akan datang kematian kepadanya. Orang yang sedang sakaratul maut, orang yang dikatakan ihtidar, keadaan dia sudah dekat pada kematiannya, maka ada sunnahnya ditalkinkan, diucapkan di telinganya la ilaha illallah, dibimbing dia la ilaha illallah, diucapkan di telinganya berulang-ulang, ya, karena dia posisinya sangat genting, sebagaimana dalam riwayat hadis bahwa seorang itu pasti akan didatangi oleh iblis, oleh syaitan, dan dia akan berusaha untuk kita mati dalam keadaan syirik wal iyadu billah, ya, atau tidak mengucapkan la ilaha illallah, walaupun sempat hanya diucapkan oleh hati, dalam hati orang tersebut, ya, apalagi kalau seandainya memang ada saksinya mengucapkan dengan lisan, ini mati yang baik, husnul khatimah. Ini hadis ini menganjurkan apa? Menganjurkan sebelum meninggal, bukan setelah meninggal. Ya, jangan lagi dilakukan seperti tadi. Yang benar adalah doa. Ya, doa setelah dikuburkan tadi, dan doanya singkat seperti tadi, minta kepada Allah agar diberikan ketetapan lisan di alam kuburnya, kekuatan iman dan bantuan doa kaum muslimin agar dia dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dari 3 pertanyaan tersebut, dan dia dapat menjawab dengan baik sehingga masya Allah tabarakallah, ya, ini adalah merupakan kenikmatan kubur yang dia dapatkan sampai hari berbangkit. Itu yang bermanfaat. Adapun yang lainnya tidak. Begitu juga bacaan Al-Quran, masih juga ada orang yang baca Quran bahkan di kuburan. Tidak ada sunnahnya dan tidak akan sampai pahalanya. Gitu ucapan la ilaha illallah ataupun seperti tadi azan. Maka perhatikan doa yang bermanfaat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Di sini dalil yang berikutnya dari hadis Nabi, dari ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Kemudian dari poin yang pertama masih doa kaum muslimin yang hidup untuk saudaranya yang muslim yang meninggal bermanfaat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, disebutkan di sini nomor hadis 2733. Rawi Muslim fi sahihi min hadis Safwan bin Abdullah. Ya, dari hadis Safwan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi SAW qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa orang muslim kepada saudaranya muslim yang lain tidak di hadapan dia, maka itu dikabulkan. Misalnya ada saudara kita di mana dia tidak tahu, kita doakan dia kebaikan, insyaallah mustajab. Ya, inda ra'sihi malakun muwakkal, maka di setiap dia mengangkat tangannya dan dia berdoa, maka ada malaikat yang berdiri di atas kepala orang yang berdoa tersebut atau di sisi kepalanya, ya, yang telah diperintahkan oleh Allah, ya. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap orang muslim itu mendoa untuk saudara muslim yang lain dengan kebaikan, qala al malakul muwakkal bi, maka berkatalah malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah selalu berada di sisi orang yang berdoa tersebut, amin walaka bimislin, ya Allah kabulkan doa orang ini dan dia juga berikan sama dengan ucapan doanya kepada saudaranya tersebut. Wa hadha yashmulu doa al muslim li akhihi al ghaib hayyan aw mayitan. Kesimpulannya kata Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah ta'ala, dan ini masuk di dalamnya semua doa kaum muslimin untuk saudaranya dalam keadaan tidak ada saudara tersebut, baik saudaranya tersebut hidup, ya, tapi dia berada di negeri yang lain atau di tempat yang lain, atau dalam keadaan meninggal yang dia berada di alam kuburnya. Mungkin satu poin ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah masih ada pertemuan yang berikutnya, kita akan sampaikan apa yang mesti dilakukan oleh orang hidup untuk diberikan yang bisa diberikan manfaat dengan izin Allah untuk orang yang meninggal. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, demikian ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini.
satu poin yang mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung. Kita buka line telepon di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik, sambil menanti penelpon Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk, datang dari Abu Hanifah di Tarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita ketika ikut menyelenggarakan pemakaman jenazah yang masih jauh dari sunnah Ustaz? Yang mana setelah menguburkan jenazah mereka berdoa bersama. Apa yang harus kita lakukan? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Naam Ustaz. Iya. Memang ini ada sesuatu yang kita berikan penekanan tadi, dan mudah-mudahan banyak kaum muslimin yang bisa mendengarkannya dan memahaminya sehingga dapat merubah sedikit demi sedikit amalan-amalan kita yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan terutama bagi seorang saudara kita yang mengamalkan sunnah dan mendapatkan lingkungan masyarakat atau tempat dia tinggal adanya orang meninggal, ternyata amalan-amalan itu terus dilakukan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Sikapnya adalah lakukan amalan yang Anda ketahui dengan ilmu sesuai dengan sunnah, dan jangan ikuti amalan mereka yang tidak sesuai dengan sunnah. Memandikan, kita ikut mandikan kalau bisa. Ya, mengkafankan, Anda ada diberikan kesempatan untuk bisa mengkafankan, maka praktekkan dengan sunnah. Kalau mereka bersikeras, mereka yang mempertahankan yang mereka lakukan, ya biarkan saja. Ya, kalau kita bisa sarankan. Kalau nanti pas menyolatkan begitu juga, banyak juga setelah sholat. Setelah sholat ada lagi bentuk-bentuk doa, tidak ada. Karena sholat jenazah itu di dalamnya intinya adalah doa, di takbir yang ketiga dan keempat. Maka tidak ada lagi doa-doa setelah sholat jenazah, karena harus langsung diangkat ke pemakaman. Begitu juga setelah berada di pemakaman, telah kita sebutkan tadi sudah dikuburkan ada doa. Nah, tidak ada doa-doa tertentu, baca ini baca itu. Maka sikap Anda ya sudah ikut juga, ingin mendapatkan pahala 1 qiraat 2 qiraat, ya bahkan sampai di pemakaman. Masalahnya mereka yang dominan menyelenggarakan dan mereka yang istilahnya yang melakukannya, ya apabila tidak ada sunnahnya sudah. Ya mungkin sudah selesai, kita doa sendiri, habis itu kita bertolak dari pemakaman, dari kuburan, dan lakukan sesuai dengan yang kita ketahui dari sunnah Nabi SAW, dan jangan ikuti kebanyakan amalan yang tidak ada sunnahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Abu Hanifah yang berada di Tarai, yang bertanya secara langsung melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda semuanya, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik, sambil menanti penelpon di kesempatan yang berbahagia ini, kita coba bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan di luar tema. Saya ingin bertanya, seorang laki-laki apakah wajib bertanggung jawab untuk adik perempuannya walaupun sudah menikah, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, Ustaz. Ya. Semuanya bahasan ini ada dibahas di dalam secara khusus di dalam sunnah Nabi SAW, dalam sabda beliau, ya, bahwa orang yang bertanggung jawab atas nafkah adalah orang yang diamanahkan, yang dia memiliki tanggung jawab orang yang berada di bawahnya. Kalau kita katakan orang tua, ya, orang tua, apalagi dari sisi nafkah adalah kewajiban seorang bapak, seorang suami, bukan ibu, bukan istri. Karena mencari nafkah itu adalah ayah, ya, mencari nafkah itu adalah suami. Maka itu bertanggung jawab atas nafkah anak dan istrinya. Ya, adapun istri tidak bertanggung jawab. Nah, dia sebagai yang dipimpin, yang bertanggung jawab itu adalah pemimpin. Ya, kemudian yang bertanggung jawab juga atas nafkah yang lainnya ketika anak mendapatkan orang tuanya mungkin tidak mampu dan dia sudah bekerja, apalagi orang tuanya miskin ataupun tidak mampu, ya, maka ini kewajiban anak, ya, untuk membantunya.
bahkan juga membantu dia pun dalam keadaan mapan pun ekonominya, tapi ini bentuk kebaikan, bakti kepada orang tua. Ya, kita juga memberikan sedikit kebaikan yang dengan sebab dia dengan izin Allah, sesudah Allah SWT tentunya. Ya, bagaimana Anda wahai seorang anak yang berhasil pendidikannya, bagaimana jerih payah orang tua, kemudian sampai berhasil, sampai dapat kerja, sampai dapat gaji, maka Masya Allah alangkah baiknya juga kita memberikan sedikit kebaikan, dan sebenarnya tidak bisa dibalas juga, ya, memberikan orang tua, apalagi orang tuanya tidak mampu, jadi kewajiban. Ya, kalau seandainya anaknya banyak, ya berembuklah, kita bisa saling memberi, ya, bisa berbagi dengan orang tua, jangan dibiarkan begitu saja, apalagi sudah anaknya sudah berhasil kemudian lupa pada orang tua, ini durhaka. Ya, kemudian dan tidak ada tanggung jawab antara adik beradik. Ya, adik beradik, kakak dengan adiknya perempuan atau laki-laki, atau abang dengan adiknya laki-laki ataupun perempuan, tidak ada tanggung jawab nafkah untuk mereka. Begitu juga kita dengan paman kita, baik adik-adik beradik laki-laki ataupun bibi adik beradik perempuan dari ayah dan ibu, itu tidak tanggung jawab kita. Ya, kalau yang telah disebutkan tadi itu tanggung jawab kita adalah kepada orang tua kita yang masih hidup, dan kita berikan bantuan nafkah kepada mereka. Adapun hubungannya sudah paman, bibi dari pihak ayah dan pihak ibu, tidak ada lagi. Begitu juga adik beradik. Ini menjadi tanggung jawab pertama sekali kalau masih ada orang tua. Ya, apalagi tadi dari pertanyaannya sudah menikah, maka kalau sudah menikah ini tanggung jawab dari suaminya, karena sudah berpindah tanggung jawab, bahkan ayahnya tadi tidak bertanggung jawab lagi terhadap nafkah anaknya yang sudah menikah, anak perempuannya, maka tanggung jawabnya berpindah kepada seorang suami. Makanya ketaatan di dalam hadis pun disebutkan oleh para ulama, ketaatan suami lebih besar daripada ketaatan kepada orang tua bagi seorang istri atau seorang anak perempuan tersebut yang telah berkeluarga. Tetapi kalau dia melihat memang suaminya tidak ada kerja atau apa, dia faktor-faktor dunia memang tidak ada kerja atau qadar Allah memang miskin, maka insya Allah bantu, ya, kita akan ingin juga dapat pahala. Bahkan ini sedekah ini kan ada jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqillah walau bisyikki tamr, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Ya, bukankah Nabi SAW bahkan menyebutkan kepada seorang wanita, sahabat wanita radhiyallahu anha, bersedekahlah kamu walaupun besar biji korma untuk menghindari kamu daripada azab neraka. Apalagi seperti ini, apalagi keluarga, dan baca motivasi yang besar tentang bersedekah kepada keluarga sendiri, kepada adik-beradik. Kata Nabi SAW, pahalanya dua, pahala bersedekah itu sendiri dan pahala kita mengikat dan menguatkan hubungan keluarga. Jadi dua pahalanya, dan alangkah baiknya kalau seandainya kita mampu, ya, walaupun tidak di luar tanggung jawab kita, tetapi ini ada orang yang kita katakan kalau seandainya dari sisi lain, Anda orang kaya, Anda orang mampu, lalu lihat ada orang miskin yang tidak mampu, wajib memberikan sedekah, wajib bisa dikatakan, karena kita itu kan harta Allah, diberikan amanah dan kita membantu. Makanya ada zakat harta, juga ada sedekah yang sunat, yang insya Allah ini juga akan memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu. Apalagi kita telah sebutkan tadi, yang tidak mampu itu keluarga kita. Walaupun dia seorang perempuan, adik perempuan atau kakak yang dia sudah berkeluarga, tidak ada suaminya, tapi suaminya nggak mampu, maka bantulah dari sisi ini. Insya Allah pasti Allah menggantikan yang lebih baik bagi kita yang berinfak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat dan datang dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tambahan hukuman bagi si mayit jika ditaburi bunga dan disiram air sewaktu ziarah kubur Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Iya. Kita tinjau dari dua sisi. Pertama, setelah kita sebutkan tadi hal-hal yang bermanfaat untuk si mayit. Jadi sehingga ada timbul pertanyaan, apakah ini menjadi mudarat bagi si mayit? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak, karena dia sudah berada di alam barzakh. Tidak ada hubungannya dengan orang yang hidup, kecuali nanti kita akan bahas berikutnya, yaitu poin-poin amalan yang bermanfaat untuk orang yang telah meninggal, untuk si mayit. Ya, jadi apapun yang dilakukan tidak akan bermudarat kepada orang yang berada di alam kubur.
Kalau lihat badannya yang baru dikubur, ya mungkin bisa jadi entah basah, entah apa, kena air, apalagi hujan banjir bandang, ya bisa jadi. Tapi dia berada di alam kubur dengan ruh dan jasadnya, dia akan mendapatkan nikmat kalau dia dapat mendapat malaikat. Ya, kalau dia tidak dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka dia dapat azab. Itu yang bermudarat bagi dia. Adapun yang dilakukan oleh orang yang hidup tadi, ya, dia siram, dia kasih bunga, kasih payung, kasih ini, atau seperti tadi, apakah dengan ini adalah tidak ada contoh dari Nabi lalu menjadi mudarat bagi orang yang meninggal dalam kubur tadi? Tidak. Ya. Jadi kita mungkin dari sisi yang lain, apa yang juga akan bermudarat untuk si mayit, orang meninggal, ya, ada amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup. Nah, ini ada pembahasannya, di antaranya dikatakan niyah meratap, ratapan, ya, ratapan orang yang hidup, ya, untuk orang yang meninggal karena meninggalnya keluarganya atau siapapun, maka ini bisa orang yang dalam kubur itu bisa mendapatkan azab. Tapi perhatikan lagi, jangan salah paham, yang disebutkan oleh para ulama ini hadis Nabi sesuai dengan penjelasan para ulama, yang si mayit tadi mendapatkan azab dari ratapan orang yang hidup ketika dia mewasiatkan. Ya, saya ulang lagi, ketika dia menganjurkan, dia mewasiatkan, dia katakan nanti kalau bapak meninggal, kalau saya meninggal, kalau jangan lupa, ya, lakukan ini, lakukan ini. Bentuk amalan-amalan ratapan. Ya, dan dia bahkan menganjurkan atau dia setuju, maka dia akan mendapatkan azab. Ini namanya mudarat. Sama dengan tadi, kalau dia menganjurkan jangan lupa ya kalau saya meninggal nanti, ini kan tidak ada sunnahnya, ini bid'ah dan dosa. Ya, nanti jangan lupa ya, nanti kalau saya meninggal jangan lupa banyak bawa air, bawa bunga, ini segala macam. Bisa jadi ini dosa namanya dosa, dia mewasiatkan perbuatan dosa, tidak ada sunnahnya, jadi bid'ah. Bisa jadi penyebab dosa itu dia diazab di alam kubur. Jadi ada wasiat, ada istilahnya ada anjuran dari orang yang telah meninggal tadi, sebelum meninggal dia mengucapkan itu. Tapi kalau tidak ada, tiba-tiba aja orang yang hidup melakukan amalan-amalan tertentu seperti tadi, insya Allah tidak akan bermudarat bagi si mayit. Wallahu taala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah, ya, penutup dari kajian kita pada sore hari ini, sebelum tentunya masih banyak poin-poin yang kita sampaikan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Secara kesimpulan telah kita sampaikan bahwa ada hal-hal yang bermanfaat yang akan diperoleh oleh si mayit, orang yang telah meninggal, ya, yang amalan tersebut dilakukan oleh orang yang hidup, ya, dan ini sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi, ya, tidak boleh keluar dari dua dalil ini, dua dari sumber hukum Islam ini, baru kita bisa memastikan pasti akan bermanfaat. Tapi kalau tidak ada, maka tidak bermanfaat, seperti yang telah kita banyakkan contoh tadi. Ya, maka poin yang pertama ini adalah doa kaum muslimin yang hidup untuk doa kaum muslimin yang telah meninggal atau muslimah siapapun, ya, orang tuanya, suaminya meninggal, berarti istrinya doa untuk suaminya, suami untuk istrinya, atau untuk anaknya yang telah meninggal, atau anaknya untuk orang tuanya, dan bahkan teman kita yang sama kerja atau yang kita dengar, yang kita kenal dulu, atau teman bermain kita dia masih muslim, meninggal muslim, kita juga muslim, insyaallah bermanfaat, ya. Bermanfaat doa, dan di dalam surat Al-Hasyr tadi ayat 10 diantaranya doa, jangan lupa doa meminta keampunan kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, sehingga ini akan menghilangkan azab kuburnya atau meringankan paling kurang, ya, atau pada satu saat dia akan berhenti azab kuburnya karena sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbanyak doa, dan kita mengetahui tadi Masya Allah dalam hadis bahwa doa kita juga akan diaminkan oleh malaikat. Kita minta ampun kepada Allah atas dosa orang yang hidup, bahkan juga orang yang mati, kita juga akan mendapat ampunan dari Allah, kebalikannya. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat. Maka lakukan hal yang bermanfaat untuk kita dan untuk saudara kita, apalagi yang sudah meninggal dunia, dengan doa. Wallahu taala alam bisawab.
Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kita ucapkan pada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotaliman azanillahu wa iyyakum dimanapun antum berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustadz Heri Purnama LC hafizahullah, dan insyaallah taala kita akan kembali bersuah bersama Ustadz di pekan yang akan datang, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat, melanjutkan dari bahasan bab tentang apa yang bermanfaat untuk si mayit. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik khotaliman azanillahu wa iyyakum dimanapun antum berada, ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya dalam program kajian ilmiah Islam kali ini. Dan saat ini di studio menunjukkan pukul 18:13 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 9 menit ke depan kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib. Baik, kita tutup perjumpaan kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.